أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail di sisi Baitullah, baginda sedang berbaring di antara dua orang lelaki, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail serta seorang lagi malaikat, yaitu malaikat Israfil. Setelah itu mereka membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke telaga Zamzam. Mereka membaringkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril bertindak sebagai pengendali utama dalam melaksanakan satu tugas besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Dalam satu riwayat menyebutkan, telah terbelah atap bumbung rumahku, yakni rumah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih terkenal dengan kunyahnya, sebutannya Ummu Hani. Nama sebenarnya adalah Atiqah atau Fakhitah atau Hindun binti Abi Talib. Lalu turun malaikat Jibril alaihi salam, kemudian Jibril membedah dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lubang leher sehinggalah ke bawah perutnya. Kemudian Jibril berkata kepada Mikail, bawalah kepadaku setalam air Zamzam supaya aku dapat bersihkan hatinya dan melapangkan dadanya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibersihkan sebanyak 3 kali. Dibuang segala tempat bersarangnya penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Maka berulang aliklah malaikat Mikail kepada malaikat Jibril dengan membawa 3 talam yang berisi air Zamzam. Sebenarnya hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kotor dan tidaklah berpenyakit seperti kotornya dan sakitnya hati manusia pada umumnya dengan sifat-sifat tercela dan akhlak yang terbilang rendah. Adapun pembersihan itu adalah untuk menambahkan lagi bersihnya hati baginda sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersih lagi bersinar, dan juga sebagai ingatan atau iktibar pengajaran kepada kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa berusaha membersihkan hati dari sifat yang tercela seperti riya, ujub, sum'ah, takabur, dan menghiaskannya atau menggantikannya dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Kemudian didatangkan dengan satu talam daripada emas yang penuh berisikan hikmah dan iman. Lalu dimasukkan hikmah dan iman itu ke dalam dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipenuhi dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pekerti
berupa pengasih ilmu, yakin, dan Islam. Asalnya Nabi itu pengasih tambah pengasih lagi, asalnya Nabi itu sangat alim tambah alim lagi, dan keyakinan beliau pun semakin bertambah. Kemudian ditutup kembali dada beliau yang terbelah itu seraya diberi tanda dengan stempel yang disebut Khatamun Nubuwah di belakang jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara dua belikat beliau. Kemudian dibawa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seekor buruk yang disiapkan dengan pelana. Pelana itu lapik kedudukan yang ada di punggung buruk dan tali kendali yang ada di kepalanya. Buruk adalah seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai dan kecil sedikit dari bagal. Bagal itu binatang kacukan atau hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Kuda kawin lawan keledai itu beranak, ngaran anaknya bagal. Amun bigel nang bahari itu becari kepala kekanakan. Mobilnya mobil hardtop, ngabdarat bemainan, lalu mobil itu atau bemandak perataan bukahan kekanakan. Nah, takutan kena begal. Ia mampu meletakkan kaki depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Senantiasa bergerak-gerak dua telinganya, maksudnya dua telinga buruk. Dua kaki belakangnya akan memanjang kalau ia mendaki gunung. Bila buruk hendak naik gunung, dua batis di bak belakang itu nang betunjang, lalu panjang batisnya tadi. Dan dua kaki depannya pula akan memanjang apabila turun dari gunung. Jadi burak nih kada salang capil kayak kucing atau binatang lainnya. Sehingga Nabi kita yang mengendarai burak, beliau tidak terlalu merasa terganggu dengan geraknya burak tersebut. Bila hitungan hendak naik gunung, maka dua batis di belakangnya bertunjang, berpanjang sampai ke puncak gunung. Nah, jadi bila burak itu tadi hendak turun pada gunung, maka kaki yang di depan itu yang memanjang sampai ke bawah. Jadi kada salang banyak lagi loloncatannya. Ia mempunyai dua sayap di kedua pahanya yang dapat menguatkan pergerakan kedua kakinya dengan sayap tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sukar untuk mengendarai burak yang berjalan ke sana kemari menunjukkan kelebihannya di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi waktu memugai itu, ngarannya burak ini menampakkan kecekatannya, kehebatannya di dalam berjalan ataupun berlari, meloncat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril, sehingga Nabi itu sulit untuk menaiki burak tersebut. Lalu Jibril memegang kepala burak dengan tangannya seraya berkata, "Wahai burak, tidakkah engkau malu memperagakan kelebihanmu itu? Tahukah engkau," kata Jibril, "bahwa demi Allah tidak ada seorang makhluk pun yang menunggangmu lebih hebat dan lebih mulia di sisi Allah daripadanya." Maksudnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burak pun diam setelah ditegur begitu oleh malaikat Jibril, sampai mengalir peluh di badannya karena merasa malu dengan sikapnya yang kurang sopan itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bepaluhan,
sawakan burak supan lawan baginda. Setelah burak tenang, maka dapatlah dengan mudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikinya. Dan burak ini juga menjadi kendaraan para nabi sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berkata Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu an dan yang lainnya, burak itu adalah kendaraan Nabi Ibrahim alaihi salam yang baginda mengendarainya ketika berangkat dari Palestina menuju Baitullahil Haram atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Setiap kali Nabi Ibrahim berkunjung kepada istri beliau Siti Hajar dan putra kesayangan beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam, maka berangkatlah malaikat Jibril membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan burak itu. Jibril berada di sebelah kanan Nabi dan Mikail berada di sebelah kiri Nabi. Dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa yang mengawasi bahagian tempat pijak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat Jibril, sedang yang mengawasi tali kendali burak itu malaikat Mikail. Maka mereka pun berangkatlah menuju tempat-tempat yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan ke tempat yang belum pernah baginda Nabi pergi ke sana, sehinggalah mereka sampai di satu tanah yang banyak ditanam pohon kurma. Jibril memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk turun. Jibril berkata, "Turunlah engkau dan sembahyanglah di sini." Nabi mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati. Kemudian setelah selesai, Rasulullah pun menaiki semula akan burak tadi. Jibril pun bertanya kepada Nabi, "Tahukah di mana pian sembahyang tadi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku kada tahu jar sidin." Jibril berkata lagi, "Pian sudah sembahyang di kota Thaibah atau Madinah, dan di sana nanti akan menjadi tempat hijrah bagi pian, dan di tempat itu pula pian bakubur," ujar malaikat Jibril. Maka bergeraklah burak dengan cepat sekali kemana matanya sampai melihat, maka di tempat itulah kaki depannya berlabuh. Lalu Jibril berkata lagi kepada Nabi kita, "Turunlah pian di sini dan kerjakanlah sembahyang." Mbah tu Nabi melakukan perintah malaikat Jibril. Habis itu naik pulang sidin kepada burak. Lalu ujar Jibril, "Tahukah pian di mana pian tadi sembahyang ya Rasulullah?" Ujar Nabi, "Ulun kada tahu wahai malaikat Jibril." Jibril pun berkata, "Pian telah sembahyang di kota Madian, berdekatan dengan pohon yang dibuat berteduh oleh Nabi Musa alaihi salam ketika sidin lari meninggalkan negeri Mesir." Maka berangkatlah burak dengan laju sekali membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imbah tu disuruh pulang oleh malaikat Jibril, diminta oleh malaikat Jibril supaya Rasulullah turun dan melakukan sembahyang di tempat itu. Jadi Nabi kita pun melaksanakan apa yang diminta oleh malaikat Jibril. Tuntung naik lagi sidin kepada burak, ditakuni oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, pian tahukah di tempat mana pian sembahyang tadi?"
Dijawab oleh Nabi kita, ulun kada tahu. Jadi ujar Jibril, tadi pian telah sembahyang di gunung Tursina, dan di sanalah Allah Ta'ala telah berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian sampai lagi Nabi kita ke satu tempat, di sana terdapat istana megah di kota Syam. Diminta oleh malaikat Jibril kepada Nabi supaya sidin turun dan sembahyang lagi. Jadi Nabi kita pun memperkenankan permintaan malaikat Jibril tersebut. Tuntung Nabi sembahyang, lalu sidin menaiki burak lagi. Kemudian bergerak-gerak burak dengan cepat meninggalkan tempat itu. Ditakuni pulang oleh malaikat Jibril, tahukah pian ya Rasulullah di mana pian tadi sembahyang? Dijawab oleh Nabi kita, ulun kada tahu. Jadi ujar Jibril, pian telah sembahyang di Baitil Lahmin. Di sana itu tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam alaihi salam yang istimewa itu. Tatkala Nabi kita dalam perjalanan mengendarai burak, setelah itu tiba-tiba Nabi melihat jin ifrit yang sedang mengejar beliau sambil membawa obor api. Setiap kali Nabi berkulih ke belakang, maka sidin dapat melihatnya. Nampak bengis wajah jin ifrit itu. Jadi malaikat Jibril memandir lawan Nabi kita, hakun kahpian lamun ulun sampaikan beberapa kalimat doa. Doa ini pendinding yang sangat mujarab, penghalat atau pelindung yang sangat mujarab lamun pian membacanya. Apabila pian membaca, maka akan sirna dan padam api dari jin ifrit tersebut, dan jin itu akan jatuh tersungkur, yakni mati. Nah, ini ngarannya ruqyah malaikat Jibril. Jadi ujar Nabi kita, sampaikan kepada ulun doa itu atau apa bacaannya. Jadi ujar Jibril, bacalah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya Rahman. Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dan dengan beberapa kalimat doa dari Allah yang sempurna, yang tidak mampu menandingi doa-doa itu oleh orang yang baik dan tidak juga orang yang jahat. Aku berlindung dari kejahatan yang turun daripada langit dan dari kejahatan yang naik padanya. Aku berlindung dari apa saja kejahatan yang ada di dalam perut bumi dan kejahatan yang keluar daripadanya, dan daripada fitnah yang ada pada waktu malam dan fitnah yang ada pada waktu siang, dan dari kejahatan-kejahatan yang muncul di waktu malam dan juga kejahatan yang muncul di waktu siang, melainkan sesuatu yang datang membawa kebaikan, wahai zat yang maha pemurah. Tuntung Nabi membaca doa tersebut, maka gugur tersungkur jin ifrit menyembah bumi, maksudnya kada bernyawa lagi, dan padamlah api yang ada pada jin ifrit tersebut. Nah, di antara hal-hal ganjil yang dipersaksikan kepada Nabi kita, di antaranya para pejuang fisabilillah pada suatu hari menanam dan menuai di hari yang sama. Hari itu bertanam, hari itu juga menuai.
dan hasil mereka itu kadada putus-putusnya atau kadada habis-habisnya. Mereka meneruskan perjalanan sehingga mereka sampai di suatu tempat bertemu dengan sekumpulan manusia yang menanam tanaman yang subur dalam sehari dan mereka menuai pula pada besok harinya. Mereka menuai setiap hari tanpa putus-putus dari hasil yang mereka tanam itu. Batakun Nabi kita, wahai Jibril, apakah maksud dari peristiwa yang nampak pada mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu adalah para pejuang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Satu kebaikan yang mereka lakukan itu dilipat gandakan atau dibalas sampai 700 kali ganda kebaikannya. Dan apa yang mereka infakkan dari suatu kebaikan, maka Allah Ta'ala yang akan menggantikannya di akhirat nanti. Kemudian di antara hal ganjil yang dipersaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam Isra Mi'raj itu Nabi kita mendapati atau mencium bau yang sangat wangi. Jadi Nabi kita bertakun, wahai malaikat Jibril, bau apa yang sangat harum ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah wangi seorang wanita yang merupakan tukang sisir anak Fir'aun. Jadi ngaran Fir'aun itu kesesombongannya, anak nang babinian itu ada besi tukang sisir khusus. Jadi uyarnya itu tukang sisir anak Fir'aun nang babinian. Nah, jadi kisahnya kayak ini, ujar malaikat Jibril. Suatu hari rahat inya menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisirnya itu gugur. Maka spontan tukang sisir ini berucap, dengan nama Allah, mudah-mudahan Fir'aun binasa. Nah, jaka bahasa kita tuh jijiran orangnya, cuman nang disambat nang baik-baik aja, seperti mendoakan binasa cagar Fir'aun. Demi Allah, ujar si tukang sisir, dengan nama Allah semoga jadi binasa Fir'aun. Lalu nang anak takajud, ngaran abahnya nang disambat, nang didoakan binasa. Jadi ujar anak Fir'aun, adakah ikam besi Tuhan lain pada abahku? Mau ucapi tukang sisir, ngarannya Masyitah. Jadi ujar Masyitah, iya bujur tuan putri ai, aku ada besi Tuhan dan Tuhanku lain abah ikam. Tuhanku adalah Allah. Ujar si anak Fir'aun pulang, hakun ka ikam lamun aku memadahkan perkara ini lawan abahku. Padahkan nisakulon abahku, ujar anak Fir'aun. Jadi ujar Masyitah, silahkan padahkan haja lawan abah ikam pada aku nang menyambat kaya ini. Lalu putri Fir'aun tadi capat mahabarakan apa nang didengarnya dari ucapan Masyitah yang dianggap sudah murtad kepada abahnya, murtad kepada Fir'aun. Kemudian Masyitah dipanggil menghadap Fir'aun. Fir'aun berkata dengan nada marah, hai babinian durjana, ujar Fir'aun, apakah ikam ada besi Tuhan lain pada aku? Mata Fir'aun landap memperhatikan Masyitah. Jadi ujar Masyitah dengan tegas tanpa rasa takut dan gugup, dan sanggup menerima apa saja kemungkinan yang akan dikenakan ke atas Masyitah berupa siksaan atau hukuman dari Fir'aun. Jadi jawaban Masyitah, benar, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Masyitah ini berisi dua orang anak lalakian dan berisi satu suami
anak lalakian 2 orang. Fir'aun mengutus utusan kepada Masitoh, berarti 4 beranak to Masitoh nang laki, habis itu anak lalakian 2. Nah jadi diutus oleh Fir'aun utusan kepada orang nang 4 beranak ini cagar marayu Masitoh dan suaminya supaya kembali kepada agama asal mereka, supaya tetap batuhan Fir'aun, artinya keluar daripada keimanan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masitoh dan nang laki itu tetap teguh pendirian di dalam keimanan akan Allah ta'ala. Mereka tidak mau tunduk kepada rayuan Fir'aun, maka Fir'aun bertambah sarik. Lalu jar Fir'aun, mun kaitu kisahnya, sungguh aku akan membunuh kalian berdua. Ujar Masitoh, kami mohon ihsanmu untuk kami, kalau seandainya kami telah mati kamu bunuh, maka letakkan kami di dalam satu kubur. Kami mohon supaya lamun kami mati, kuburkan kami satu kubur aja. Satu kubur, kada usah nang tunggal ikungan bakubur. Satu. Jadi satu kubur buat laki bini di situ. Nah, jadi kami dikuburkan di situ aja berataan. Jadi ujar Fir'aun pulang, kami penuhi permintaan ikam selaku petugas istana kami. Jaka bahasa Tuhan do ngaran Fir'aun merasa Tuhan, kukabulkan permintaanmu, ujar Fir'aun. Lalu Fir'aun menyuruh supaya dipanaskan banyu dalam wadah nang genal dari tembaga. Nah, bahasa kita tuh macam kawah, buat di banyu sampai panas menggurak. Nah, jadi mbah banyu tadi menggurak, gelegok bunyinya. Ada kita gelegok mengaruh serai guring. Lalu imbah banyu tadi menggurak, sedang disuruh pulang Masitoh dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam banyu nang menggurak tadi. Jadi Masitoh seperanakan ternyata ditimbai ke dalam banyu nang ada di kawah tadi, banyu nang mendidih, sehingga tiba giliran untuk dilemparkan anak lelaki Masitoh yang masih dalam usia menyusu. Nah, jadi tiba-tiba anaknya itu berkata dengan fasih, wahai ibuku tercinta, terjunlah ke dalamnya. Tidak usah engkau khawatir atau cemas wahai ibu, sesungguhnya ibu berada di jalan yang benar. Maka dilemparkan Masitoh dan anak-anaknya ke dalam kawah yang besar itu. Rupanya Masitoh ada model perasaan semacam undur mara bahasa kita, atau asa tanggung masih hendak dimasukkan ke dalam banyu nang menggurak tadi, sehingga timbul keajaiban yang mana anak Masitoh yang masih dalam usia menyusu itu nya berucap lan umanya, ma pian jangan takut maib, pian jangan tanggung masuk ke dalam, artinya banyu nang panas ini. Nah, sehingga wafatlah Masitoh juga anak-anaknya ke dalam kawah yang besar itu. Nah, kemudian lagi di antara hal-hal yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj, yaitu azab atau siksa orang nang kada sembahyang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang berkelakuan aneh. Mereka ini memukul-mukul kepala di batu sehingga berdarah sampai pecah kepala mereka. Imbah pecah, dipulikakan pulang kaya asal, lalu dipukulkan lagi kepala itu sehingga berkecamuk otaknya, sehingga terus-terusan mereka ini memukul-mukul kepala
dengan batu sampai akhirnya pecah, kembali lagi, dan seterusnya demikian perbuatan mereka. Sehingga Nabi kita bertanya, wahai Jibril, siapakah orang-orang yang berkelakuan aneh seperti itu? Hidup penuh penderitaan yang mereka alami. Apa penyebabnya? Jadi ujar Jibril, bebuhannya itu ya orang-orang yang rahat hidup di dunia, berat kepala, kulir bahasa kita, manggawi sumbahyang fardu 5 waktu. Itu diantara yang disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan keadaan sekumpulan manusia di malam Isra Mi'raj beliau. Manusia pintangan wajahnya, tapi hewan pada tingkah lakunya. Mereka hanya memakai ya semacam cawat yang ditutup cuma kemaluan di hadapan dan belakang saja dengan sepotong kain. Nah, sungguh memalukan dan memilukan cara hidup mereka. Sedang pulang orang-orang ini merangkak-rangkak nang kaya unta dan kambing kasana kamari sambil bersuara keras. Nang dimakan pohon kayu nang berduri pulang, dan pohon yang berbuah keras yang sangat pahit. Habis itu lagi batu-batu panas dan kerikil tajam dari api neraka Jahannam. Ditakuni oleh Rasulullah malaikat Jibril, siapa bebuhannya nang keadaan siksanya kayak ini wahai Jibril? Ujar Nabi kita. Jadi dijawab oleh malaikat Jibril, ya buhannya itu orang-orang yang rahat hidup di dunia kada menunaikan zakat dari harta-harta buhannya nang wajib dibayar zakatnya. Orangnya berlebihan mampu aja sampai haulnya, sampai nisabnya, tapi kada hakun mengeluarkan zakat dari harta-harta, sedangkan kumpulan harta mereka itu masuk di dalam kewajiban menunaikan zakat. Tidaklah Allah itu menzalimi mereka sedikit pun, namun ujar Jibril, bebuhannya ini juga yang menzalimi diri seorang dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, kemudian lagi di antara hal-hal yang disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jam 10:03. Jadi Nabi pergi menghampiri sekumpulan manusia yang di hadapan mereka itu dihidangkan potongan-potongan daging yang telah dimasak, dan dihidangkan potongan-potongan daging yang mentah dan berbau busuk. Jadi ada disuguhkan daging-daging yang sudah masak, mbah tu ada pulang daging yang masih mentah, habis itu busuk pulang. Tapi orang-orang ini lebih memilih daging yang mentah, busuk lagi. Dan orang-orang ini kada hakun memakan daging yang sudah masak, bersih lagi nyaman dimakan. Nah, jadi ditakuni oleh Rasulullah, apa maksudnya kelompok-kelompok manusia yang sangat aneh tabiat mereka ini wahai Jibril? Artinya daging yang masak di hadapan cuma kada hakun dimakan, padahal ia masak, ia nyaman. Nah, malahan yang dimakan daging yang mentah lagi busuk baunya. Nah, jadi ujar malaikat Jibril, inilah ya Rasulullah bebuhan lalakian di kalangan umat pian jua. Bebuhannya ini sudah berisi bini nang soh, nang halal, batu baik pulang baginya. Ya, namun ia senang bermadu kasih bersama wanita yang disebut lajur, yang dianggap sebagai kekasihnya. Artinya wanita-wanita yang menjadi tempat mereka bercinta bukan wanita-wanita yang soh buat mereka. Adapun bini-bini nang soh, nang halal untuk mereka, yang mereka tidak mau menggauli. Ada nang halal memilih nang jalan sebutingnya. Nah, bebuhannya ini ujar malaikat Jibril,
ketujuh duduk lawan babinian tersebut mulai malam hingga pagi. Pahamannya bila duduk matan malam sampai beisukan kada duduk wara, mesti ada kelitik-kelitik bahar-bahar. Imbah tu pulang babiniannya pulang sudah belaki, lakinya tu soh baik hati pulang nang laki. Sekalinya babinian ini ujar malaikat Jibril keluar mencari lalakian nang lain pulang, nang kurang tambah jua sama pada mencari mangsa. Lakian nang babini mencari mangsa ke lain, babinian nang belaki mencari mangsa ke lain jua. Dia senang dengan lelaki itu, ia tidak akan pulang ke rumahnya melainkan bila hari sudah siang. Kemana aja lelaki mam tadi kededap berangku jar angku bisa laki empat ceraikah kita ya. Kemudian baginda Nabi SAW melintasi satu kawasan yang ada sebatang kayu yang menghalangi jalan. Apa saja pakaian dan barang lainnya yang melintasi di hadapannya maka pastilah akan dirusakkan oleh kayu tersebut. Ada kayu bahantangan di tengah jalan lah. Nah, apa aja nang lewat rakai dapatnya, rusak dapatnya. Jadi takuni Nabi, apa perumpamaan ini wahai malaikat Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, ini ya Rasulullah satu contoh pekerjaan hina, satu kumpulan dari kalangan umat pian yang kuasa memerintah di tangan mereka, yang suka menghalang-halangi orang banyak dari mengikuti kebenaran, dari memahami fakta yang benar. Mereka menghalangi, memukul, menyembur gas, pemadih mata, menangkap, menendang, bahkan memenjarakan, dan sanggup mematikan orang yang tidak sehaluan dengan pikiran mereka. Dan Jibril membacakan ayat yang bermaksud, dan janganlah kamu semua duduk-duduk di setiap jalan laluan orang banyak yang pekerjaan kamu itu hanyalah menakut-nakutkan orang dan menghalang-halangi mereka dari mengikuti jalan agama Allah yang benar. Taruskah satu mat lagi atau ampih kau ini sampung mam kamis kena taruskah ingin sini aja terus ya nyetai kada poron nyambat ampih. Nah, dan baginda Nabi SAW melihat ada seorang lelakian bulang berenang di dalam sungai darah, sungai darah. Mulutnya ditawaki lawan batu sehingga berdarah pulang mulut dan wajahnya. Sangat menyedihkan keadaannya ini. Ia bakunyong di sungai darah, sedang pulang ditawaki lawan batu muntung lan muhanya berdarah keduanya. Jadi takuni Nabi, apa perumpamaan dengan keadaan orang ini wahai Jibril? Ujar malaikat Jibril, inilah bandingan siksa buat orang yang suka memakan riba, mengambil harta orang tanpa hak, menghisap darah manusia istilahnya. Nah, habis itu mencari untung di atas kesengsaraan orang lain. Nah, imbah tu pulang Nabi mendatangi seorang lelaki yang mengumpulkan seikat kayu bakar. Ia kada mampu mengangkatnya dan membawanya, sedangkan si lelakian ini tetap menambah beban kayu tadi. Nang hitungan seikat kayu nang sudah inya kumpulkan, jangankan membawa berjalan, mengangkat saja kada kawa saking baratnya. Jadi takuni Nabi, apa maksudnya? Ujar Nabi kita. Dijawab oleh Jibril, inilah orang daripada umat pian jua, khususnya lalakian dari umat pian yang menjadi pemimpin, pemegang amanah bangsa, rakyat dan umat. Ia kada mampu sebujurnya menunaikan tanggung jawab berupa memikul amanah tersebut. Namun ia tetap hendak memikulnya dan hendak terus menambah bebannya. Mengurus sekelompok
orang dengan jumlah kecil aja kada mampu nih misalnya, baik dari segi mungkin sidiknya ataupun amanahnya. Nah, tapi tetap ia hendak mengumpulkan lebih banyak lagi, sedangkan bebannya itu lebih berat daripada beban nang ada. Nang ada aja kada sanggup ia memikul amanah tersebut, ia hendak lagi menambahi beban nang ada. Nah, habis itu pulang baginda Nabi mendatangi satu kaum, satu golongan. Tuhannya ini menggunting lidah dan bibir seorang lawan gunting wasi. Tiap kali tuntung digunting tumbuh pulang lidah dan bibir mereka, lalu digunting lagi. Begitulah terus menerus perbuatan mereka. Jadi Nabi bertakun, apakah maksudnya wahai malaikat Jibril? Ujar malaikat Jibril, nah ini pang orang-orang nerat hidup di dunia tuh ketujuh menyebarkan fitnah, kejelekan yang tidak ada pada diri seseorang ternyata dikatakan dia melakukannya. Macam-macam menuduh orang, menfitnah orang lain, memfitnah. Nah, memfitnah apa? Jadi kayak kisah arwah Wahapaidah Khalid, bujurkah pian bebini dua jar. Jadi sidin bini dua itu cuman fitnah aja, nang bujur biniku tiga ya sidin. Nah, ada fitnah yang dimaksud di sini, orang berbaikan disambat kada baik, orang jujur disambat pandusta, orang artinya kada suah memakan hak orang lain dipadahkan memakan hak orang lain. Nah, orang sing baikan dipadahkan jahat dan sebagainya, daripada papadahan nang kada baik sebar luaskan. Mbah Saikong dengar kisah nang mendengar kisah ni melanjut ke lain. Maka bila judulnya fitnah tu kada mau pas fitnah do, pasti labihan do, pasti bertentangan dengan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang nang dikisahkan itu. Karena Mbah Saikong mendengar pulang fitnah tadi, ngintu kebetulan menghabarkan ke lain pulang, labihan pulang. Jadi sasar labih. Ya mungkin masalah fitnah nih kawahya kita menganggap bangetkan seorang contoh-contohnya. Nah, mereka adalah penyebar fitnah dan mereka adalah para pemidato di antara umat pian yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak laksanakan. Nah, kemudian lagi baginda melalui sekumpulan manusia. Anehnya kuku-kuku manusia ini mulai tembaga, lalu dicakar-cakar muha seorang dan dada mereka dengan kuku sendiri yang terbuat dari tembaga sampai berlumuran darah. Jadi baginda Nabi berucap, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jadi ujar malaikat Jibril, mereka itulah yang memakan daging-daging manusia dan menjatuhkan harga diri orang lain. Tukang gibah ya maksudnya, tukang ghibah, tukang cela, tukang kuya, tukang cela. Bila pangwiyaan bisa malalar tukap fitnah jatuhnya. Apalagi nang dikuya tu kabalujuran orang nang seorang dengki, bah dasar dilabihakan benar supaya tukang dengar tu gerigitan, sarik mendengar juga dan membela seorang nang mendengar kisah dan nang memayu akan ni kurang lebih juga tangkupannya sama pada kurang juga pemikiran. Ada orang bila ada pandir nang kada sesuai tentang orang lain, diam dulu. Soalnya nang bakisah ni lihat di pulang siapa orangnya. Mun nang bakisah lawan seorang tu riwayat pandusta juga, riwayat apalagi kada sekolah juga, apalagi nang bakisah lawan seorang ni orangnya tutulian bariannya, jangan langsung dipercaya. Talingnya aja tutulian, otomatis bisa salah membawa kabar. Itu cocoknya jadi anu aja, ditimbang duduk diambin
si anu duduk diambin si anu kumpulan duduk sama pada kuat juga tibak babinian habulang di umpama alang bapupur-pupur basah aja muha atau diambin batu batapih nang gandada situ atau lang bajarat di bahu duduk di impiran ambin pulang tapi rangkang aja tuh duduknya tuh suruh tes 4 jadi wartawan aja tasikap dapat berita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Banyak-banyak minta halal minta ampun atas kekurangan. Mudah-mudahan kita berataan Allah jadikan hamba-hambanya yang gemar menuntut ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita seberataan. Allah kuatkan kita mengamalkan segala suruhnya, dan Allah tolongi sekiranya kita bisa istiqamah dalam segala macam kebaikan, baik itu secara zahir ataupun batin. Mudah-mudahan segala usaha mencari nafkah yang halal Allah mudahkan untuk kita seberataan. Habis itu ahli rumah tangga kita, zuriat-zuriat kita Allah jadikan orang-orang yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ulun banyak-banyak minta halal minta ampun. InsyaAllah malam Kamis selanjutnya kita tetap menyambung bacaan Isra Mi'raj, dan mumpung bulan Rajab juga buahe. Jadi siapa tahu lihai sampai lumus bulan Rajab ingin menakah bacaannya. Nah, yang penting ada juga kita menyanyangi kekanakan kita supaya kita tahu juga tuh tentang perihal Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulun banyak-banyak minta hadal minta ampun. Ila hudratin Nabi al-Fatihah.